Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai materi hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kesehatan dan kelancaran untuk menerima pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Kimia? Luar biasa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kita senam otak dulu ya. Nah, silakan kalian ikuti instruksi yang ada di video ini. Berikut, kalian cukup menggunakan tanda OK untuk tangan kanan dan tanda peace untuk tangan kiri. Kita kilas balik dulu ya ke materi sebelumnya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang interaksi antar molekul ya. Jadi kemarin ada 3 interaksi antar molekul, yaitu gaya dispersi, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Nah, di sini Ibu ada gambar ya. Untuk gambar pertama, siapa yang masih ingat ini interaksi antar molekul yang mana? Gaya dispersi. Oke, betul sekali, gaya dispersi. Kemudian, nah ini, interaksi antar molekul yang mana? Ikatan hidrogen. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pengaruh interaksi antar molekul terhadap sifat fisika zat. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, berikutnya di sini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu melalui metode pembelajaran saintifik dengan pendekatan HOTS menggunakan pembelajaran discovery learning. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh hubungan interaksi antar molekul terhadap sifat fisika zat serta merinci interaksi antar molekul dalam contoh kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, berikutnya di sini Ibu kasih stimulasi dulu ya sebelum kalian masuk ke kegiatan inti yang berikutnya. Nah, ini ada gambar apa? Nah, di sini ada gambar ikatan hidrogen antar molekul air. Jadi, dalam segelas air itu ada ikatan hidrogen antar molekul. Jadi, kalau dalam satu molekul air seperti ini ya, kalau dalam satu molekul itu namanya bukan ikatan hidrogen, tetapi ikatan kovalen ya. Kalau ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antar molekul seperti ini. Berikutnya, Ibu ada gambar lagi ya. Jadi di sini adalah tetes air di atas daun talas. Nah, di sini tetes air di atas daun sirih. Nah, berikutnya kita ke identifikasi masalah. Nah, di sini Ibu ada gambar. Silakan salah satu dari kalian, siapa yang bisa membuat rumusan masalah dari sini? Mengapa H2O memiliki titik duduk tertinggi dibandingkan molekul lain dalam satu golongan? Ibu ada gambar yang kedua. Silakan salah satu dari kalian, siapa yang bisa membuat rumusan masalah? Apa tetesan air di daun talas berbentuk cembung? Bahkan untuk berikutnya kalian mencari jawaban ya dari rumusan masalah yang sudah kalian sampaikan tadi melalui bahan ajar atau LKPD atau referensi mandiri yang sudah saya unggah di Google Classroom ya. Nanti tampilan Google Classroom seperti ini. Seperti ini, silakan kalian unduh bahan ajar yang ada di sana beserta LKPD. Nah, ini bahan ajarnya ya. Bahan ajarnya seperti ini. Nah, nanti silakan kalian unduh. Berikutnya, kalian kerjakan tugas kelompok pada LKPD yang sudah saya unggah juga di Google Classroom ya. Kemudian jawablah rumusan pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita ketemu lagi ya anak-anak untuk sesi kalian presentasi hasil diskusi kerja kelompok kalian. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya.
H2O memiliki titik didih tertinggi di antaranya molekul lain dalam satu golongan karena H2O bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi dia itu membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Sehingga titik didih air itu relatif tinggi. Nah, di sini ada data urutan kekuatan interaksi antar molekul. Silakan perwakilan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Tetes air tersebut berbentuk cembung karena adanya gaya kohesi yang bekerja. Iya, jadi, nah ini tadi ya rumusan pertanyaan kalian, yaitu tentang tetes air di atas daun talas. Mengapa berbentuk cembung? Jadi karena tadi kelompok 2 yang menjawab karena adanya gaya kohesi ya. Nah, di sini Ibu beri penguatan lagi ya untuk gaya adhesi dan kohesi. Selain tadi di atas daun talas, itu contohnya pada meniskus. Nah, yang di sebelah kiri ini itu adalah meniskus air. Kalau yang di sebelah kanan ini meniskus air raksa. Nah, di sini kan kelihatan ya bentuknya ya. Kalau air itu bentuknya cekung. Nah, seperti ini. Kalau yang raksa itu bentuknya cembung. Ya, jadi pada air itu berlaku gaya. Ya, jadi pada meniskus air ini adalah gaya adhesi. Kemudian pada meniskus air raksa ini adalah gaya kohesi. Kan kalian buka aplikasi Socrative Student, kemudian join room PPL MIA 1 dan tuliskan nama kalian di situ ya. Jadi nanti tampilan Socrative-nya seperti ini. Nah, silakan nanti kalian join di situ. Ya, enter your name. Jadi nanti masukkan nama kalian terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Saya berikan beberapa pertanyaan. Untuk nomor 1, silakan kalian join dulu ya di Socrative. Ya, pertanyaan nomor 1. Apa penyebab tingginya titik didih air? Silakan salah satu dari kalian menyimpulkan apa pembelajaran yang sudah kita peroleh selama 1 hari ini. Interaksi antar molekul pada titik didih air dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Interaksi antar molekul pada sifat kapasilitas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adhesi yang bekerja. Ya, jadi tadi ada sifat kapilaritas juga ya. Jadi interaksi antar molekul pada sifat kapilaritas itu dipengaruhi oleh gaya kohesi dan adhesi yang bekerja. Silahkan kalian kerjakan post test. Nah, di sini kalau kalian tadi menyimak dengan baik, kalian akan bisa mengerjakan post test dengan baik. Nanti tampilan di Google Form seperti ini ya, untuk post testnya. Nah, silakan kalian isi nama. Nah, jadi ini misalkan saya buat ya, saya nanti kelasnya 10 MIA 1. Nah, berikutnya. Di sini nanti ada soal-soalnya. Soalnya seperti ini ya. Tampilan soalnya di Google Form. Nah, berikutnya kita ke refleksi ya. Kegiatan refleksi yang pertama itu adalah hal apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan. Pengaruh sifat di fisika zat terhadap titik didih dan gaya kapilaritas. Untuk berikutnya, nanti karena ini sudah materi terakhir di semester ini, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang latihan soal saya. Latihan soal untuk persiapan pas kalian, penilaian akhir semester. Kemudian kalian juga kumpulkan tugas-tugas yang mungkin belum kalian kumpulkan.